Selamat malam, perkenalkan nama saya Ridwan Susilo. Nomor induk mahasiswa 24020102029. Malam ini saya akan membacakan materi mengenai penerapan strategi migacuan sebagai tugas UAS untuk mata kuliah manajemen strategis di Unsia. Baik, migacuan merupakan salah satu restoran yang bergerak di bidang makanan dan minuman, industri makanan dan minuman yang tergolong baru di Indonesia. Migaja sendiri didirikan pada tahun 2016 di Kota Malang oleh PT Pestapora Abadi. Dalam waktu singkat, restoran ini berhasil melakukan ekspansi ke berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, dan Bandung. Saat ini, dengan lebih dari 260 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 10.000 karyawan, Mika Cawan terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dalam menu dan pelayanan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Saya menggunakan 3 referensi untuk menyelesaikan tugas UAS untuk manajemen strategi dari website katadata.co.id, website umkmindonesia.id, dan website finance.detik.com. Untuk materi terkait terkait dengan manajemen strategik itu adalah saya tertarik mengambil materi Mika Cuan karena mereka berhasil menerapkan inovasi dan diferensiasi di eh, industri makanan dan minuman yang seperti kita tahu sangat-sangat ketat. Nah, untuk em, materi manajemen strategisnya mengambil balance scorecard, melihat eh, menilai bagaimana inovasi dan eh, diferensiasi dari Mega Cuan ini dari sisi manajemen strategik melalui balance scorecard. Seperti kita tahu, balance scorecard ada 4 perspektif: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif eh, learning and growth. Kita akan mulai dari perspektif keuangan. Tujuan dari suatu perusahaan tentu saja meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Nah, bagaimana Mika Cuan mencapai tujuan tersebut? Ada indikator kinerjanya, antara lain mereka menetapkan harga yang terjangkau dari 9.500 hingga 10.000, yang pada akhirnya memang menarik banyak pelanggan. Yang kedua, melakukan penawaran promo dan diskon untuk lebih menarik banyak pelanggan ya. Yang ketiga, penjualan menu baru yang inovatif dan menarik. Nah, ini metode diferensiasi yang berbeda dengan restoran sejenis lainnya. Dari sisi perseptif keuangan, Niga Jowan berhasil menawarkan produk dengan harga yang kompetitif yang memungkinkan mereka untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Dengan adanya promo dan menu baru, mereka dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Kedua, perspektif pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikator kinerjanya dapat kita lihat dari desain gerai yang menarik dan nyaman, menu unik dan menu unik menarik perhatian konsumen, dan pelayanan yang baik dan ramah dari karyawan. Niga Chowan mendesain restorannya dengan sangat baik sehingga sangat outstanding bila dibandingkan dengan lokasi usaha di sekitarnya, karena mereka menggunakan lampu yang eh, sangat heboh ya. Jadi dari jauh sudah ketahuan. Kemudian eh, itu udah satu. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam restorannya, memang menu-menunya sangat unik. eh, Menu-menu biasa, namun mereka menyajikannya dengan sangat-sangat menarik.
Dari perspektif pelanggan, Mi Gacuan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif melalui desain gerai yang menarik dan pelayanan yang baik. Menu yang unik dan inovatif juga membantu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Itu dari perspektif pelanggan. Kemudian dari perspektif proses bisnis internal, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Indikator kinerja yang dapat kita lihat antara lain pengembangan menu baru secara berkala, kolaborasi dengan produsen makanan dan event kuliner, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Seperti kalau kita lihat IG dan TikToknya Mika Chuan itu sangat-sangat aktif sekali ya. Mereka melakukan collab dengan para influencer. Menu baru juga um, selalu ada meskipun tidak tidak sering tapi secara periodik ada uh, dan sesuai dengan selera pasar. Analisis dari perspektif proses bisnis internal, Mika Chuan menunjukkan kemampuan untuk berinovasi dengan terus menghadirkan menu baru dan kolab dengan berbagai pihak. Penggunaan media sosial sebagai alat promosi menunjukkan mereka memahami pentingnya pemasaran digital dalam menarik pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah maksudnya perspektif berikutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Indikator kinerjanya dapat kita lihat dari pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan yang baik dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas. Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kita melihat bahwa Mika Chuan berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, collab dengan influencer menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tren pemasaran yang baru. Dari keempat perspektif balas scorecard itu, bisa kita simpulkan bahwa Mika Chuan telah menerapkan strategi yang efektif di setiap perspektif balas scorecard dengan fokus pada produk yang unik, desain gerai yang menarik, harga terjangkau, pelayanan baik, dan pemanfaatan media sosial. Mika Chuan berhasil menarik dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dan uh, inovasi dalam menu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Demikian dari saya, terima kasih.